Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang pertama yaitu definisi APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN sendiri berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember yang berisi tentang APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu dasar hukum APBN, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Bab 8, Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 4, Pasal 23 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 2, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu. Selanjutnya yaitu struktur APBN. Secara garis besar, struktur APBN adalah yang pertama, pendapatan negara dan hibah yang diperoleh melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua, belanja negara yang dibagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Yang ketiga, keseimbangan primer. Yang keempat, surplus atau defisit anggaran. Dan yang kelima, pembiayaan anggaran yang meliputi pembiayaan hutang, pembiayaan investasi, pembiayaan pinjaman, pembiayaan penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut dengan postur APBN. Selanjutnya yaitu fungsi APBN. Yang pertama, fungsi otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yang berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, yang berarti anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, yang berarti kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam yaitu fungsi stabilisasi, yang bermakna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya yaitu prinsip penyusunan APBN. Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada 3, yaitu 1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. 2. Penuntutan ganti rugi dan pemungutan piutang negara. 3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah 1. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Terarah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. 3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Yang terakhir yaitu asas penyusunan APBN. APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas. Yang pertama, kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri, yang berarti pembelanjaan oleh negara bertumpu pada kemampuan negara. Apabila penerimaan dalam negeri meningkat, maka pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan, yang berarti pembelanjaan dalam APBN harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat. Yang keempat, menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.